Kau beri kekuatan dan beri penghiburan saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku saat ku tak mengerti dalam hidup ini. Namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku,
Puji nama Tuhan, Shalom. Saya percaya sepanjang minggu ini kita mengalami kebaikan Tuhan, amin. Penyertaan Tuhan, pengenapan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari pagi hari ini, biar kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita bawa penyembahan dan puji-pujian kita kepada Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Kami bisa datang berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami rindu untuk merasakan hadirat Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini sebelum kami mulai ibadah kami bawa ke dalam tangan Tuhan biar ibadah kami berjalan dari awal sampai akhir sesuai dengan rencana Tuhan. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami melawat setiap kami Tuhan. Sehingga yang lemah dikuatkan Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau mulai ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap, sama-sama kita katakan. Amin. Kami percaya kami punya Tuhan Allah yang besar, yang tidak pernah gagal menepati janji-janjinya dalam kehidupan kami. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan dengan segenap hatimu, ku tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan aku punya Tuhan yang besar.
Dia Tuhan Allah kita yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Kau selalu bersama kami. Tiada pernah kau ingkari janji-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Tiada pernah habis-habisnya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat suaramu lebih lagi sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Sempurna karya-Mu dalam hidupku Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan Allah yang mulia. Engkau Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada Allah yang seperti-Mu. Haleluya. Haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Katakan Dia sanggup. Amin. Yesus memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup. Bapak Ibu, mari bangkit berdiri, kita sembah Tuhan. Dia sanggup. Amin, amin. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup. Bapak Ibu mari bangkit berdiri, sama-sama agungkan Tuhan. Dia sanggup. Dengan segenap hatimu katakan Yesus Engkau sanggup Tuhan melakukan perkara. Amin, amin. Dia sanggup, Yesus amin. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Jemaat Tuhan saja katakan. Amin. Kalau imanmu sedang lemah hari ini, nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Dia sanggup. Amin, amin, amin. Yesus sanggup memulihkan yang. Amin. Dia sanggup. Sekali lagi jemaat Tuhan, segenap hatimu katakan Dia. Amin. Yesus. Amin, amin. Melakukan perkara yang. Amin. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Yesus amin. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan
Bapa yang baik, pagi hari ini kami siap untuk memuji meninggikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya ada sukacita pagi hari ini, amin. Mari bangkit berdiri, berikan salam samping kiri kanan, katakan Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Kita akan menyanyikan pujian ini. Biar bumi akan berlalu tetapi janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kita, amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan sama-sama kita memuji Tuhan. Bebaskan rohmu, mari kita sama-sama tepuk tangan tinggikan Tuhan Allah kita. Biar akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Tetapi apa Bapak Ibu? Tetapi Tuhan Yesus, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi katakan, biar bumi akan berlalu, yes. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan. Mari lambaikan tanganmu sama-sama. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta. Katakan shalalala, shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Sama-sama katakan, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti. Mari Bapak Ibu berdoa buat Tuhan kita. Aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta. Bapak Ibu coba Tuhan sama-sama. Shalalalalala, saya mau dengar suara jemaat Tuhan. Sekali lagi. Amin. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala. Sekali lagi Bapak Ibu. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Biar bumi akan berlalu tetapi janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Hatiku percaya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin.
Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan Allah kita Allah yang setia. Oleh sebab itu saat kita memuji Tuhan, mari ingat kebaikan Tuhan yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya! Tuhanlah kekuatan dan mazmur, ya gunung batuku, ya gunung batu dan keselamatanku. Katakan hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Engkau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung pun beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Hati kami percaya padamu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran kami Tuhan. Amin. Dan kota berlindung, sama-sama serukan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Mari kami lagi tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Sama-sama. Mari angkat tangan. Ku mau selalu bersyukur Amin. sebab cintamu padaku Akan pernah berubah Tuhan. pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan. Hatiku Amin. percaya Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, yes, namun kasih setiamu tak pergi darimu. ku mau selalu bersyukur sebab cintamu
Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak, anak sekolah minggu, silakan ke bawah karena akan didoakan dan dilayani di lantai 1. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Mari sama-sama dengan iman menyanyikan pujian ini. Kau yang lebih tahu Pengakuan kami itu. cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong. Mari angkat tanganmu jemaat Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku
Dengan segenap hatimu katakan, ku percaya. Apapun yang sedang engkau hadapi hari ini, amin, amin. Yes. Tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Sekali lagi nyatakan. Ku percaya dalam Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya dalam Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Menepati Janjimu. janjimu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau melihat janji-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Kami pada pagi hari ini ingin mengenang janji-janji yang sudah pernah terjadi. Supaya kami boleh melihat, belajar. Dan supaya iman kami yang saat ini mungkin sedang ragu dikuatkan dan diteguhkan. Ya Tuhan, pagi hari ini kami membuka hati dan pikiran kami seluas-luasnya. Berkaryalah, berbicaralah, taburkanlah benih yang hidup di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, pagi hari ini saya lihat banyak yang hadir. Sekalipun hujan, kita tetap mau datang. Saya apresiasi luar biasa. Itu adalah sebuah komitmen yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang janji Tuhan, salah satu bentuk janji Tuhan yang kita rasakan setiap hari, yang bulan-bulan lalu kita nanti-nantikan, Tuhan kapan hujan? Saya masih ingat ketika pergi ke Malino, bendungan kering. Keringnya itu saya bisa lihat sampai hampir ke dasarnya itu sudah pasir, bebatuan, berangkal semuanya. Dan hari ini kita diberikan hujan. Siapa yang masih komplain datang ke gereja, mau janji yang mana minta dari Tuhan? Ya enggak, ketika dikasih panas, komplain, panas banget Tuhan, kering. Dikasih hujan, banjir Tuhan. Mau apa bro? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mau belajar sama-sama. Ketika kita berbicara tentang janji Tuhan, kita mau mengenang, belajar, dan melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita ketika melihat di dalam setiap teks Alkitab adalah Allah yang unik. Kenapa? Banyak janjinya. Bapak Ibu, sebelum kita melihat janjinya ditepati, sudah ditepati atau belum atau nanti, Allah kita bukan Allah yang pasif. Allah kita aktif, berjanji, komunikatif, ngobrol. Makanya Bapak Ibu ketika kita ngobrol dengan seseorang yang kebanyakan janji kadang kita males. Apalagi kalau misalnya kita udah mau menyambut pemilu, banyak janji, janjinya dari A sampai Z. Oke lah, namanya janji. Orang kan masih belum jadi pemimpin, masih bisanya janji saja. Tapi yang kita pengen adalah orang yang tepat janji. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika berbicara tentang janji juga, terkadang kita di tempat atau posisi yang sama dengan orang itu ketika berhadapan dengan Tuhan. Tuhan saya janji loh, Tuhan ketika saya nanti punya penghasilan yang baik saya persembahkanlah untuk Tuhan. Bapak Ibu saya masih ingat ketika pelayanan demi pelayanan, saya katakan Tuhan saya mau berikan pelayanan ini dedikasi untuk Tuhan, saya berikan pelayanan ini dedikasi untuk Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi tetap ada di dalam satu sudut hati manusia, di mana janji itu ketika sudah kita laksanakan, ketika Tuhan sudah berikan kepada kita, kita terima, kita lupa dengan janji kita. Karena apa? Banyak hal Bapak Ibu,
Tetapi yang paling kita mau belajari hari ini adalah bagaimana mengetahui bahwa Allah mau kita mengenal dirinya bukan hanya sekedar sebagai Allah yang penuh janji. Makanya Bapak Ibu, hari ini yang masih ada janji, hutang, janji sama temannya, sama keluarganya, saudaranya, coba dilunasi hari ini ya. Jangan bilang, saya janji bayar 100, 1 minggu gak dibayar-bayar juga. Oke, jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita mau belajar tentang janji Allah, bagaimana Allah berkarya melalui perkataan, yaitu firman-Nya kepada manusia. Bapak Ibu sekalian, mengetahui Allah dari perkataan seseorang itu berbeda Bapak Ibu. Seperti kalau Bapak Ibu beli makanan, Bapak Ibu pernah ke satu restoran katakanlah KFC. Saya dari kecil sampai sekarang saya suka sekali KFC. Dan rasanya bagi saya, wah itu udah ayam goreng crispy paling enak bagi saya. Karena saya dari kecil dapat makanan yang enak KFC itu. Jadi Bapak Ibu pertanyaannya seperti ini. Bapak Ibu tahu McDonald? Suka? Suka juga. Tapi Bapak Ibu anggap andai kata gak pernah makan KFC. Saya bilang sama Bapak Ibu KFC adalah sebuah ayam crispy yang diciptakan dari 9 rempah yang berbeda. Ada tepungnya digoreng dengan suhu 350 derajat dan tidak pernah gosong, rasanya konsisten dari tahun ke tahun. Enak sekali, percaya dengan saya. Percaya gak Bapak Ibu? Oh ya percaya, hamba Tuhan yang ngomong. Bukan karena saya hamba Tuhan ya. Tapi karena saya pernah bilang bahwa itu enak. Tapi Bapak Ibu tahu gak rasanya enak seperti apa? Asinkah, maniskah? Karena beberapa tempat Bapak Ibu, saya pernah makan kayak rumah makan biasa begitu, menyajikan soto. Soto di tempat A dan soto di tempat B rasanya berbeda. Ketika kita bilang sama-sama soto, ya sama-sama soto, tapi berbeda rasanya. Saya lebih suka di tempat yang A, Bapak Ibu lebih suka tempat yang B. Tapi ketika saya bilang tempat yang B itu paling enak, Bapak Ibu bilang enggak, yang A paling enak. Bapak Ibu ini bicara tentang pengalaman. Bapak Ibu gak bisa bilang KFC enak kalau Bapak Ibu gak pernah makan, amin. Bapak Ibu gak bisa mengatakan soto itu hangat dan nikmat kalau gak pernah mencicipi. Dan Bapak Ibu tidak pernah bisa berkata Allah itu baik kalau tidak pernah merasakan, amin. Nah ketika kita berbicara tentang Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang penyayang, pelindung, lalu di balik itu semua ada perkataan juga bahwa Allah adalah Allah yang serius terhadap dosa. Lalu Bapak Ibu kita mau merasakan yang baik-baik saja tetapi tidak pernah berkata bahwa Allah yang suci benci dengan dosa. Bapak Ibu kita cuma kenal Allah setengah. Hari ini saya mau ngajak kita mengenal Allah secara penuh di dalam keadilan dan kasih-Nya. Bapak Ibu ketika bicara janji Allah memperkenalkan janjinya bukan lewat hanya sekedar perkataan seperti tadi saya bilang, orang cuma bisa ngomong, janjinya belakangan. Tapi ketika Allah berjanji kepada para hamba-hambanya, kepada setiap orang dari masa ke masa, Allah menyatakan dirinya dalam sebuah bahasa yang bisa manusia mengerti dan bisa dipahami. Sama seperti tadi. Bapak Ibu tahu dari mana gula rasanya manis kalau nggak pernah cicipin gula? Karena Bapak Ibu sudah rasakan. Bagaimana kita tahu Allah itu baik? Karena Allah sudah mewujudkan kebaikan itu. Di dalam hal ini sederhana sekali ketika kita mengenal Allah. Allah dan nama-nama Allah, Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai, Elyon, Allah yang Maha Tinggi. Kemudian Bapak Ibu ketika berbicara nama-nama Allah ada banyak sekali Bapak Ibu. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang tepat janji lewat janjinya dan perbuatan tepat janjinya. Makanya Bapak Ibu sekalian di dalam Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 7 ketika Musa dipanggil pertama kali dan ketika malaikat Tuhan di atas semak duri itu membara semak duri, tapi Musa penasaran, kenapa semaknya gak kebakar? Dia datang, Allah berbicara lewat api, lewat semak duri itu dan berkata, tanggalkanlah kasutmu dan datanglah padaku. Lalu Musa bertanya, siapakah engkau ya Allah? I am who I am. Aku adalah aku. Bapak Ibu, ini sedikit edukasi buat kita. Bapak Ibu pernah dengar sebuah gereja yang mengharuskan jemaatnya memanggil nama Allah adalah Yahweh?
Ya, saya mau kita mendasari firman Tuhan kepada satu pernyataan. Allah kita tidak terbatas dengan sebuah kata yang ditulis dalam bahasa manusia. Di dalam 4 huruf mati, Y, H, dan W, dan H. Tapi Allah memperkenalkan dirinya secara luas. Bahkan nanti saya akan sampaikan kepada Allah memperkenalkan dirinya di dalam Yesus, bagaimana nyampe nama Yesus di dalam bahasa Indonesia. Bapak Ibu, ketika Musa bertanya kepada Allah, siapakah engkau ya Allah? Aku adalah aku. Bapak Ibu, di dalam Alkitab, beberapa terjemahan menyatakan bahwa Allah itu Yahweh. Orang berusaha menyebut nama Yahweh tetapi salah. Dan saya pun tidak bisa menyebut nama Yahweh dengan tepat karena nama itu sudah mati. Artinya sudah mati, sudah tidak dapat diucapkan lagi seperti saya mengucapkan hari ini. Tapi Bapak Ibu, sebuah penafsir, dia bercerita dan menafsirkan Yahweh dengan tarikan nafas. Bapak Ibu mohon perhatikan seperti ini. Allah berfirman pada waktu itu, baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Lalu Allah menghembuskan permulaan, nafas kehidupan. Dan di mana dia berkata, aku adalah Alfa yang memulai. Dan aku adalah Omega. Kata Yahweh menunjukkan bagaimana Allah menggambarkan sebuah nafas firman yang memulai perjalanan umat manusia. Janji-janji Allah dimulai dari sebuah pernyataan. Aku menghembuskan nafas kehidupan. Sehingga nama Yahweh bagi sebagian orang itu disakralkan. Tapi Bapak Ibu, hanya bagian itu saja Allah memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh. Bapak Ibu, ketika Allah memulai perjalanan sejarah umat manusia sejak dunia diciptakan sampai akhirnya nanti di dalam Wahyu Alfa dan Omega, Allah menuliskan segelintir janji di dalam Alkitab. Hari ini tolong buka kita Alkitab di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 1 sampai 7. Kita akan memulai dari sini mengenai janji Allah. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 7. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapa tidak terbakar semak duri itu. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu, berkata kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, aku Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berkata, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir dan telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Di sini janji Allah digambarkan di dalam perjalanan Israel. Bapak Ibu, Allah yang pengasih dan adil menunjukkan kasihnya kepada Israel pada mula-mula bangsa itu dijajah oleh Mesir. 340 tahun Mesir dijajah. Di dalam penjajahan itu Bapak Ibu, kalau dikatakan apakah orang-orang Israel itu bahagia di sana, mereka sudah tidak mengerti definisi bahagia di dalam Tuhan. Kenapa? Sudah terlalu lama dijajah. Sudah terlalu lama mereka dianiaya. Mereka sudah tidak lagi mengenal nama Allah sama seperti mereka mengenal Allah pada zamannya Abraham, Ishak, Yakub. Bapak Ibu sekalian,
Allah memperkenalkan dirinya di dalam kehidupan bangsa Israel dan Musa lewat pengalaman hidup yang mereka menyaksikan Allah intervensi langsung, berkarya langsung, aktif secara langsung. Dan di mana ketika Allah aktif bukan hanya berdasarkan tulisan, saya menyertai engkau lewat tulisan. Tetapi Tuhan langsung berbicara kepada umatnya. Itu bukti pertama bahwa Allah tepat janji. Allah tidak hanya duduk bertahta di tempat yang maha tinggi, tetapi Allah berinteraksi. Janji Allah ketika menghembuskan nafas kehidupan, ketika dikatakan baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita, itu bicara tentang relasi. Bagaimana Tuhan mau berinteraksi dengan ciptaannya. Saulus, Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan panggil Saulus, sebelum dia menjadi Paulus ketika dia berubah nama, dia mendapatkan sebuah pengalaman pribadi di mana Allah berbicara, Tuhan Yesus berbicara kepada dia. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabnya, siapakah engkau ya Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Allah mengizinkan manusia berinteraksi, mengenal dirinya sebagai Allah yang suci, Allah yang baik. Sehingga pada akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Allah mengizinkan kita mengenal dirinya untuk memfasilitasi iman kita. Bapak Ibu, apa artinya memfasilitasi iman kita? Sama seperti tadi Bapak Ibu, engkau tidak akan pernah bisa, Bapak Ibu tidak pernah bisa, kita tidak pernah bisa mengenal Allah jika Allah tidak membukakan dirinya sendiri. Amin. Allah hadir dan ia harus hadir karena manusia telah jatuh dalam dosa dan mata kita tertutup, gak bisa lihat Allah. Makanya hari ini jangan heran ketika Bapak Ibu sedikit-dikit ada masalah langsung gak lihat cara Allah bekerja. Karena mata kita ditutupi dosa. Setelah mata kita ditutupi dosa, mata kita ditutupi ketakutan. Setelah mata kita ditutupi ketakutan, yang kita lihat adalah kesengsaraan dan keputusasaan. Makanya kita gak lihat Tuhan. Kita gak lihat karyanya. Kita gak pegang janjinya. Karena apa? Udah gak kelihatan. Tuhan, di mana janjimu? Di sini kita belajar. Bahwa ketika Allah mengizinkan manusia mengenal dirinya dalam kata-kata manusia yang terbatas. Itu untuk memfasilitasi iman kita. Mengenal dia bukan hanya dari perkataan orang. Tapi lewat perbuatan. Amin. Bapak Ibu, saya punya jemaat dulu. Jemaat saya ini adalah orang yang percaya sudah sekian tahun melayani, pernah menjadi majelis di sebuah gereja. Lalu istrinya sakit, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika istrinya sakit, saya masih ingat saya pergi bawa dia jam 5 pagi harus antri di rumah sakit Wahidin untuk kemo. Jam 5 pagi saya jemput rumahnya di Puri. Saya jemput, saya bawa dia ke sana, tunggu kemoterapi sampai jam 10. Dan itu masih kadang harus cari darah, cari kantung darah dulu ke Kandea. Kalau misalnya ada apa-apa, ada darah cadangannya. Dan saya lakukan itu beberapa bulan Bapak Ibu mendampingi suami dan istrinya. Suaminya ikut dengan istrinya, mendampingi. Bapak Ibu sekalian, sedihnya adalah bukan hanya ketika tahu istrinya harus kemo. Bapak Ibu, disinilah ketika saya melihat janji Tuhan lewat jemaat saya. Yang terjadi adalah suaminya dipecat karena perselisihan, karena tidak mau terlibat di dalam kong kali kong atau hal yang buruk atau dosa penyelewengan di sebuah perusahaan di Makassar. Akhirnya apa? Dipecat. Untung baik tidak dilaporkan ke polisi dan dipenjara, dikambing hitamkan. Karena ada potensi itu. Lalu Bapak Ibu, suaminya ketika dia sudah putus pekerjaan, saya tidak ingat apakah dia dapat pesangon atau tidak. Akhirnya dia membeli mobil jadi supir Grab. Dari jadi supir Grab pada waktu itu 2018 atau 19, pada waktu itu kekosongan terjadi. Ada banyak sekali penurunan penghasilan. Istrinya masih kerja pada waktu dia sakit kemo, yang harus sakit kanker itu. Lalu Bapak Ibu sekalian, yang terjadi suaminya jual lagi mobilnya. Istrinya tetap bekerja. Kesaksian mereka, hampir setiap hari mereka harus menangis meratapi nasib. Sedih loh Bapak Ibu.
Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu mengatakan, kan kita tinggal percaya kepada Tuhan, betul. Tapi Bapak Ibu di dalam kondisi seperti itu, dilema baru kerasa ketika kita terhimpit. Dia tetap datang ke gereja, istrinya tetap datang. Saya ingat sekali istrinya masih pelayanan worship leader ketika Natal dan kita sudah tahu dia harus kemo. Bapak Ibu, menjalani proses kemonya nggak mudah. 13 kali kalau tidak salah, dia harus dijalani. Dia harus kehilangan banyak, dia harus bergumul banyak, anak-anaknya harus stres berat, satu anaknya harus istirahat kuliah dulu baru melanjutkan lagi, karena uang gak cukup. Bapak Ibu di situ baru Bapak Ibu tanya, mana janji Tuhan? Dalam masa yang jalan itu Bapak Ibu, Tuhan gak berhenti berkarya. Sampai akhir prosesnya pulih. Bapak Ibu, yang saya paling sedih adalah bukan waktu kemonya, pasca kemonya. Mereka cerita selama 1 minggu rasanya badannya kayak terbakar, pedih dan lain sebagainya. Itu menyedihkan Bapak Ibu. Tapi di situ saya lihat mereka datang ibadah doa. Mereka datang persekutuan, anak-anaknya gak ditinggalin di rumah. Sekalipun mereka lemah, tetap bawa pergi ke gereja. Itu baru namanya iman Bapak Ibu. Itu baru namanya kita melihat bahwa Allah bekerja lewat orang itu. Sama seperti Israel, sama seperti Abraham, bagaimana mereka dibangkitkan Tuhan. Dan mereka pada akhirnya jatuh lagi karena permasalahan, tetapi mereka tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Itu janji Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan fase iman kita hancur, terpuruk, pecah belah. Justru Tuhan fasilitasi lewat perkara-perkara yang sudah pernah terjadi. Amin. Bapak Ibu, ketika kita mau merasakan karya Tuhan yang luar biasa, saya mau katakan lewat firman Tuhan, Ayub pasal 42 ayat 5, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja, belum muncul, boleh ditampilkan PowerPoint saya? Di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima, atau boleh Bapak Ibu buka Alkitabnya masing-masing, mari kita buka sama-sama. Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja, 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang aku sendiri memandang engkau. Bapak Ibu, Ayub ketika dia sudah merasakan kebaikan Tuhan sebelum dia mendapatkan kesusahan. Berulang kali dia harus diuji. Berulang kali dia harus kehilangan. Dan dia harus mendapatkan bukan yang baik tetapi penyakit lagi. Tetapi fasilitas iman yang Tuhan sediakan, bahwa iman Ayub selalu dikuatkan hari lepas hari, membuat pada akhirnya teks ini ditulis bahwa pada akhirnya aku tidak hanya mendengar para imam yang berkata bahwa Allah baik, Allah ada di tempat yang maha tinggi. Tapi saat ini Ayub telah merasakan. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kita mau merasakan janji Allah, buka diri kita bahwa Allah sedang mau mempersiapkan kita untuk Allah menggenapi janjinya dalam hidup kita. Amin. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ketika Allah sudah berjanji dia mau setia. Bapak Ibu, banyak orang ketika sudah berjanji ingkar. Makanya ketika kita pekerja di perusahaan ada perjanjian kerja. Supaya apa? Nggak ingkar, nggak bohong. Gajinya berapa, hari kerjanya hari apa aja, jam kerjanya jam berapa, dapat BPJS atau tidak, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Supaya salah satu dari dua pihak itu tidak berbohong. Menariknya begini Bapak Ibu. Kalau anak-anak kecil ketika dibilang, dulu saya punya adik yang masih bayi, si Aurel itu, ketika dia dikasih ciki, cikinya habis, kemudian abangnya bilang, saya bilang, "Dek, mana cikimu?" Nggak tahu. Ih, kok bisa nggak tahu? Nggak tahu. Tadi Aurel simpen di sini. Kita lihat anak kecil lucu ya kalau bohong. Lucunya dia mulai tipu-tipu gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika tipu-tipu, ini kan ada, tapi ini nggak tahu, Aurel nggak tahu. Kita anak kecil lihatnya lucu begitu. Tapi coba orang dewasa Bapak Ibu, di mana uangnya? Aduh, minta maaf jadi mobil.
Apakah Bapak Ibu ketawa? Enggak, saya rasa. Di mana polisi? Tolong dulu. Bapak Ibu, kalau bicara tentang janji, orang nggak tepat janji. Waktu masih kecil kita masih sering bercandain. Saya mau kasih tahu, jangan biasakan anak kita bohong. Anak kita tanpa diajar bohong udah pintar bohong. Bapak Ibu, kita nggak perlu belajar bohong, kita pandai berbohong. Bahkan sampai kadang ada bercandaannya atau jokes-jokesnya. Iblis bilang begini, ambil uang dari dompet orang tuamu 100.000. Lalu ketika kita lihat dompetnya, wah ada 500.000. Anaknya yang ambil 200.000 Bapak Ibu. Iblisnya bilang 100.000, kadang kita kayaknya lebih jahat dari iblis Bapak Ibu. Kita ambil 200.000 jadinya, masukin di dompet. Nah Bapak Ibu sekalian, di dalam hal ini, terkadang kita menganggap hal-hal yang kecil itu menjadi sebuah hal yang biasa di mata Tuhan. Tapi Bapak Ibu, ketika Allah berjanji, di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3-6, di mana Allah memberikan janji kepada kita untuk hidup sesuai dengan jalannya Tuhan. Kita buka dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3-6. Menariknya Tuhan serius, bahkan sampai kepada hal-hal yang terkecil Bapak Ibu. Kenapa sih Tuhan kita menjadi Tuhan yang serius sekali? Kenapa Tuhan kita menjadi Tuhan yang, wah kok terlalu kaku sih Tuhan caramu? Santailah dikit Tuhan. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika berbicara melihat karya Allah, kalau Tuhan bercanda sedikit dengan kita, Tuhan akan kasih musibah-musibah yang membuat kita, Tuhan aku gak bisa percaya lagi samamu. Tapi saking Tuhan seriusnya, Tuhan mau kita melihat bahwa setiap kita yang percaya kepadanya punya pengharapan untuk bangkit. Nah Bapak Ibu, kaitan janji Allah, nama baik dengan kebangkitan itu apa? Bapak Ibu sekalian, di dalam nama Allah yang menariknya adalah ketika Allah yang kudus, suci, dia tidak mungkin berbohong, dia tidak mungkin kontradiksi. Ketika Allah kontradiksi, Allah bukan lagi Tuhan kita. Tetapi Tuhan mau kita tepat janji, kita ikut yang apa yang dia sudah katakan, setiap perintah lepas perintahnya. Tapi menariknya di dalam hal ini, Allah yang kudus tidak akan menyangkali dirinya yang suci. Dia tidak mungkin berdusta kepada ciptaannya, kita yang berdusta. Di dalam janjinya Tuhan, Allah mengatakan kepada kita untuk ikut, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, melahirkan kita kembali. Karena siapa kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah dibilang ribuan tahun sebelumnya bahwa engkau akan menang, keturunanmu akan meremukkan kepala si ular. Di dalam hal ini janji Tuhan ditepati lagi. Bapak Ibu, kalau hari ini kita masih merasa iman kita masih rasanya aduh kering sekali Tuhan, saya masih belum percaya kepada Tuhan penuhnya. Karena saya masih punya pergumulan hidup yang belum engkau selesaikan Bapak Ibu. Saya mau katakan satu hal. Setiap pergumulan hidup kita akan terus ada, amin. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu Bapak Ibu. Dari jam ke jam Bapak Ibu pulang dari tempat ini, keluar hujan, itu masalah juga Bapak Ibu gak bawa jas hujan. Tapi masalahnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara mengenai Allah yang suci, Allah tidak bercanda mengenai ia janji akan menyelamatkan engkau dan telah ditepati, amin. Sehingga apa? Allah yang setia dengan nama baiknya bukan karena dibuat-buat, tetapi Allah mau menunjukkan bahwa aku Allah yang bisa dipercaya. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang dikasihinya. Kepadanya berpegang perintah sampai kepada beribu-ribu keturunan. Bapak Ibu, satu kali ketika saya jalan-jalan, waktu itu ketika saya jalan-jalan, ini pergi ke Bogor waktu masih studi banding waktu itu. Ada dari sebuah lembaga Kristen membawa studi banding dengan beberapa orang Muslim, ada orang dari agama Buddha, Hindu, ketemu di situ. Jadi ketika kita berdiskusi di sana, menariknya adalah setiap agama menunjukkan setiap janji-janji Allahnya masing-masing.
Ada janjinya bahwa ketika kita berbuat baik, nanti kehidupan kita sebaliknya atau setelahnya, kita tidak akan diberkati menjadi orang yang biasa-biasa, tapi menjadi orang-orang besar. Karena apa? Perbuatan baik kita hari ini. Tapi kalau yang jahat-jahat diberkati jadi apa? Nanti reinkarnasinya menjadi binatang, menjadi makhluk yang lebih rendah dan lain sebagainya. Lalu ada agama lain lagi yang berdiskusi di sana mengenai keselamatannya. Kalau keselamatannya kita harus hitung-hitungan. Perbuatan baik kita, pahalanya harus dihitung. Makanya ada hari-hari tertentu yang pahalanya berkali-kali lipat. Sehingga perbuatan jahatnya kita tertutupi karena begitu banyaknya pahala kita. Atau yang ketiga Bapak Ibu, sebab pada akhirnya kehidupan kita akan berhenti. Stop. Makanya berikan yang terbaik. Di dalam pengajarannya, perbuatan baik sangat penting Bapak Ibu. Sehingga apa? Ketika perbuatan baik itu mewakili bagaimana Tuhan ada dalam hidupmu. Bahwa kamu adalah Tuhan-Tuhannya itu sendiri. Dari semuanya itu, kekristenan maju menyampaikan, Allah kami baik karena sejak pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Janjinya adalah untuk ciptaan yang merasakan kebaikan kemurahannya. Buktinya di mana Bapak Ibu? Hari ini Bapak Ibu bisa datang ibadah. Itu bukti janji Allah yang ribuan tahun sampai ke sini dapat loh. Percaya pada Tuhan hari ini bukan karena hari ini Bapak Ibu bisa ketemu Tuhan Yesus. Atau minggu lalu, 2 tahun, 10 tahun yang lalu. Tapi karena Tuhan telah menjadikan langit dan bumi. Sehingga pada akhirnya apa? Ini everlasting promise. Boleh dibalikin ke PowerPoint saya. Ini adalah janji yang tidak pernah putus. Ketika bicara janji yang tidak pernah putus, maka janji itu hadir juga kepada kehidupan Bapak Ibu. Janji apa? Saya mau bawa kita melihat janji keselamatan Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika melihat di dalam nama asli Tuhan Yesus Bapak Ibu. Boleh dikembalikan bawah PowerPoint saya? Sudah ya? Oh ya, oke, thank you. Bapak Ibu, Allah penyelamat ketika kita menyebut nama Yesus. Bapak Ibu tahu nggak nama Yesus muasalnya dari mana? Kenapa di dalam bahasa Inggris disebutnya Jesus? Kenapa di dalam bahasa lain disebutnya Yeshua? Kenapa di dalam bahasa lain disebutnya Yesu nggak pakai S dan lain sebagainya? Bapak Ibu di dalam bahasa Ibrani, saya mulai dari bahasa Ibrani. Ketika nama Yasha atau Shoresnya itu disebut bahasa petikannya ya, tulisan satu huruf per satu hurufnya. Huruf Y, huruf S, dan huruf Y lagi. Menggambarkan bahwa tindakan Allah sendiri yang turun menyelamatkan. Itu kata Yasha. Yang nantinya ketika di dalam Alkitab, ada satu tokoh Alkitab perjanjian lama yang namanya mirip dengan Yasha. Siapa namanya? Yosua. Artinya orang yang dipakai Allah untuk menyampaikan keselamatan. Lalu di dalam hal ini kita melihat di dalam perjanjian baru ketika kita melihat nama Yesus berubah lagi namanya. Kenapa sih berubah lagi namanya Tuhan? Karena Tuhan sendiri yang turun. Yehovah Sabaoth. Artinya Allah sendiri yang turun menyelamatkan. Bapak Ibu, siapa yang tahu jalan ke surga kalau bukan Allah sendiri yang turun? Siapa yang tahu jalan menuju kerajaan surga kalau bukan pemilik surga itu sendiri? Makanya gak ada agama lain yang mengatakan dan bisa klaim bahwa saya tahu jalan menuju surga. Bahkan nabi-nabi mereka pun tidak ada yang berkata demikian. Mereka hanya berkata, mudah-mudahan di dalam perkenanan Allah. Tetapi Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada kalau tidak melalui Yesus. Karena Tuhan sendiri menyatakan dirinya bahwa aku yang akan menyelamatkan engkau dari maut. Bahwa Allah, bahwa yang berkata, aku adalah Alfa Omega. Akulah yang menjadikan langit dan bumi. Aku yang akan mengakhiri langit dan bumi. Itu sendiri yang datang. Kalau hari ini Bapak Ibu melihat nama janji Allah. Bapak Ibu luar biasa. Allah kita turun. Allah kita memberikan iman kita.
kepada kita untuk mengenal bahwa Allah kita hadir. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena nama Allah yang tepat janji. Allah yang tepat janji memfasilitasi kita untuk mengenal Dia. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Bapak Ibu mau berbuat baik sebanyak apapun, engkau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab kerajaan surga miliknya Tuhan. Siapa yang pegang kunci kerajaan surga? Tuhan sendiri. Dan jika kita tidak menjadi miliknya Tuhan, bagaimana kita bisa masuk kerajaan surga? Bapak Ibu, daging kita akan lepas. Kita satu waktu akan berpisah dari dunia ini. Pada waktu kecil saya sudah merasakan keterpisahan saya dengan mama saya. Saya sudah merasakan dan melihat keterpisahan saya dengan beberapa jemaat yang saya layani. Saya sudah melihat dan merasakan sendiri bagaimana keterpisahan ketika saya mendoakan orang pada saat itu dan dia berangkat. Tapi Bapak Ibu, satu hal yang kita perlu imani, jiwamu aman di dalam Yesus, amin. Jiwamu aman di dalam tangan Kristus. Apa jaminannya? Karena ketika kita berpegang bahwa Tuhan telah mati dan menebus kita dan Dia bangkit pada hari ketiga, engkau tidak akan pernah lepas dari genggaman tangannya. Tuhan akan memberkati engkau. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya mau melihat kita di dalam poin yang terakhir, iman dan janji Tuhan pada hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, dari tadi kita sudah melihat, belajar bagaimana janji Allah di dalam sepanjang kehidupan masa demi masa, waktu demi waktu. Tapi Bapak Ibu, bagaimana janji Allah kepada kita? Bapak Ibu, sebuah hal yang sangat menyedihkan ketika kita hari ini melihat kembali. Banyak kemalangan, banyak kesusahan, banyak sakit penyakit. Bapak Ibu, saya boleh kesaksian sedikit ketika saya dapat COVID. Bapak Ibu, saya bukan mau berbangga karena saya masih bisa lewat lagi kepada COVID, tetapi itu betul-betul karena kemurahan Tuhan. Pada tahun 2020 awal bulan Februari, saya dapat COVID. Pada waktu itu belum ada vaksin yang pertama kali. Jadi itu masih varian yang mula-mula. Waktu masih dalam keadaan lockdown, semua aktivitas itu hanya di gereja saja, hanya gereja live streaming pada waktu itu. Bapak Ibu sekalian, yang terjadi, saya dapat COVID. Saya waktu itu tinggal di pastori, kebetulan saya sendiri di gereja. Jadi pastorinya anggap seperti ini Bapak Ibu, ini ruang ibadah, di belakang pastorinya. Saya tinggal sendiri di situ, sama sekali tidak ada orang. Waktu kena COVID, kita langsung isolasi. Saya diisolasi sendiri di gereja. Saya rasa bagaimana namanya terpisah. Ada handphone, tapi itu betul-betul sendiri sekali Bapak Ibu. Pada hari ketiga atau hari kelima, saya bangun malam-malam, saya batuk, minta maaf sampai waktu itu keluar darah. Saya ketika bangun itu udah berputar, saya udah gak karuan, pokoknya udah tidak karuan sekali. Dalam hati saya, Tuhan, kalau Tuhan mau panggil saya siap Tuhan pada waktu itu. Karena udah gak ada lagi kekuatan Bapak Ibu. Saya betul-betul rasanya pedih. Paru-paru itu seperti, Bapak Ibu tahu gelas beling ketika teriris di jari kita pedihnya kayak gimana? Coba taruh itu di dada Bapak Ibu. Seperti yang saya rasakan. Lalu saya ketika pada waktu itu, saya gak bisa baca waktu itu karena mata saya sudah buram. Saya cuma dengarkan firman Tuhan, saya putar lagu-lagu rohani. Saya gak tahu khotbahnya siapa. Dia bilang begini, Tuhan bisa sembuhkan dan Tuhan bisa pakai kesembuhanmu untuk memberitakan Injil. Tuhan bisa panggil kamu dan bisa pakai panggilan itu untuk berpulang ke rumah Bapak sebagai cara memberitakan Injil juga. Pada waktu itu Bapak Ibu saya rasa sedih sekali karena aduh Tuhan kayaknya udah waktunya ini, bentar lagi mati di Tuhan. Saya rasanya udah mulai begini lagi jantung saya. Tapi Bapak Ibu hari demi hari saya hampir 2 minggu lebih. 1 minggu pertama yang paling berat. Saya lihat karya Tuhan. Karya Tuhan yang Tuhan nyatakan. Pelan-pelan saya bisa sembuh. Pelan-pelan saya bisa pegang lagi gelas. Karena tangan saya sudah tremor saking demam tinggi. Pelan-pelan saya sudah bisa menelan lagi karena pedih sekali tenggorokan dan paru-paru ini.
Di situ saya lihat Tuhan penyembuh. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 13 Bapak Ibu, ketika Tuhan berkata segala hal, segala pergumulan, segala pernyataan imanmu dan segala komitmenmu kepada Tuhan. Itu semua adalah perjalanan iman kita. Bapak Ibu, saya rindu kita boleh merefleksikan beberapa hal di dalam hal ini terkait hidup kita. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah mencabut kita dengan cara yang paksa, saya ambil kamu begitu saja. Pelan-pelan Tuhan tambahkan dan tambahkan ketika kita beriman padanya. Tapi ada satu pergumulan ketika kita menanti janji Tuhan. Terkadang iman kita gak kuat Bapak Ibu. Terkadang kita beranggapan saya harus berbuat baik dulu supaya mendapatkan kebaikan kemurahan Tuhan, supaya dapat janji Tuhan. Bapak Ibu, kuasa gelap, saya mau katakan kuasa gelap bisa bersembunyi di balik perkataan-perkataan teologis. Hati-hati, saya juga harus mengawasi diri saya sendiri setiap waktu ketika mau berkhotbah. Jangan sampai kuasa gelap itu ada dalam pikiran saya supaya mendorong jemaat untuk berbuat baik doang. Bapak Ibu, kuasa gelap tidak menentang perbuatan baik. Kuasa gelap tidak berkata seperti ini, berbuat baik supaya dapat berkat, berbuat baik supaya dapat ini dan itu. Tidak, dia tidak terang-terangan bicara seperti itu. Tapi kuasa gelap membuat kita melakukan setiap tindakan baik supaya apa? Supaya kita merasa diberkati, supaya merasa dibenarkan, supaya merasa dipulihkan, supaya merasa dicukupkan dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya apa Bapak Ibu, iman kita kering, tapi kuasa gelap renggut nama Yesus. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu pegang baik-baik nama Yesus dalam hatimu sekalipun masalahmu belum selesai. Amin. Pegang baik-baik nama Yesus sekalipun hari ini engkau tidak lihat jalan. Pegang nama Yesus sekalipun orang di luar sana sedang ketawai kita dengan iman kita. Engkau gak bisa sembuh, udah ujungnya ini, gak bisa lagi. Pegang nama Yesus. Karena orang mati saja ketika Tuhan Yesus pergi ke Gerasa. Berjumpa dengan Yairus. Anaknya yang sudah mati. Tuhan berbicara, Tuhan bangkitkan. Perempuan pendarahan 12 tahun Bapak Ibu sekalian. Dia berkata, saya sudah berikan semua dari harta yang saya miliki. Gak sembuh Tuhan. Ketika dia dengan imannya datang, asalkan aku memegang jubahnya saja, pasti aku sembuh. Bukan karena jubah Yesus, tapi karena iman dan kuasa dalam Yesus. Amin. Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu masih punya perkara iman, masih menanti janji Tuhan, masih di dalam sebuah pergumulan, engkau tidak bisa mengetahui apa jawaban Tuhan terhadap hidup. Masih gak tahu ya Tuhan, kenapa gak sembuh-sembuh? Kenapa mentok terus Tuhan janjimu? Katanya Tuhan Allah yang berjanji, mana Tuhan aku tagih tanggung jawabmu. Sampai kita begitu kecewa dengan Tuhan. Kalau hari ini kau masih belum berdamai dengan Tuhan, Bapak Ibu, stop berbuat dosa. Kembalilah. Setia lagi dalam perkara kecil. Mulai dari langkah seperti anak-anak. Berhenti menyalah-nyalakan keadaan karena keadaan tidak akan pernah membuat engkau lebih baik. Tapi datang pada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga akan menjadi orang yang diberikan perkara yang besar. Bapak Ibu, jika engkau hari ini punya sakit penyakit, engkau punya pergumulan, masalah kehidupan, pekerjaan gak dapat, setia, terus setia sama Tuhan. Bukan berarti engkau berdiam diri di kamar. Engkau cari, engkau bekerja, engkau berusaha. Yang sakit pergi berobat dengan baik, dengan iman bahwa Tuhan memberkati. Yang cari pekerjaan, lamar dengan berdoa, terus teguhkan imanmu sambil perlengkapi diri kita.
yang sedang mencari pasangan hidup, berdoa terus dengan Tuhan, bukan hanya sekedar Tuhan kapan, tapi berjuanglah perbaiki kehidupan kita. Barang siapa yang setia dalam perkara kecil, ia juga akan dipercayakan perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak akan pernah diberikan Tuhan perkara besar. Karena bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan rindu memakai segala yang kita miliki untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, imani bahwa Roh Kudus mengokohkan iman kita. Bapak Ibu, seperti yang tadi saya katakan, asalkan ku sentuh saja jubahnya, pasti aku sembuh. Bapak Ibu, saya sedang tidak berjanji yang kosong dengan Bapak Ibu, bahwa seperti ini, berdoa kepada pendeta, berdoa kepada saya, nanti sembuh. Bukan. Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan, dan saya tidak punya kuasa apapun untuk menyembuhkan Bapak Ibu dan Saudara. Saya tidak punya kuasa apapun untuk memberkati kehidupan Bapak Ibu menjadi kaya raya. Semua sumbernya dari Tuhan. Kalau imanmu benar, sumbernya bukan dari pendeta, tapi dari siapa? Mulai dari Tuhan. Perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Perbaiki relasi kita. Seperti perempuan ini. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Karena dia tahu, bukan karena jubahnya, tetapi karena Yesus. Bapak Ibu, ketika kita percaya bahwa Tuhan dan janjinya ya dan amin, yang sakit disembuhkan, yang susah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin dikatakan orang yang kaya. Karena apa? Karena Tuhan telah berkata, aku janji memberkati engkau, melindungi engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang terakhir Bapak Ibu. Bapak Ibu, gereja kita saat ini sedang berkomitmen memperkuat dan memperkokoh sekolah minggunya. Amin. Bapak Ibu, selesai dari ruang ibadah ini, coba Bapak Ibu ke sebelah. Gereja kita sedang membangun ruang sekolah minggu. Bapak Ibu, gereja kita memulai dari sebuah langkah-langkah kecil. Pemudanya, GoalCC, ibadah umumnya, ibadah raya. Dari berapa jumlah jemaat Bapak Ibu. Tetapi orang-orang yang setia di dalam perkara-perkara itu ditambah-tambahkan di dalam kehidupannya. Gereja kita ditambah-tambahkan. Bapak Ibu, saya rindu anak-anak kita diberkati juga. Jangan hanya Bapak Ibu datang ke gereja, kemudian kita diberkati, anak-anak kita tidak. Gereja kita gereja yang sehat. Sehat secara finansial, sehat secara pengajaran, sehat secara fisik juga, dan rohani juga. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita mau menyambut janji Tuhan terhadap gereja kita, apa janji Tuhan? Tahun ini Bapak Ibu, gereja kita akan komitmen memperkuat anak-anak sekolah minggu, sembari memperkokoh ibadah-ibadah raya dan juga persekutuan-persekutuan kita. Bapak Ibu, mau gak kita berkomitmen Bapak Ibu, support anak-anak kita, support pelayanan anak di gereja ini. Hari ini Bapak Ibu, kalau misalnya dulu beberapa waktu yang lalu pernah berkata, saya pengen pelayanan tapi saya gak tahu apa. Terutama yang anak-anak muda. Waktu dulu pertama kali saya pelayanan sekolah minggu Bapak Ibu, saya gak tahu apa-apa. Saya gak bisa apa-apa. Saya cuma bikin cerita, tulis di kertas, dan saya belajar bagaimana berbicara kepada anak kecil. Bapak Ibu tahu ketika saya pertama kali pelayanan sekolah minggu, saya diketawain sama Lause yang gak sekolah teologi Bapak Ibu. Saya anak teologi diketawai sama seorang yang bukan sekolah teologi. Kenapa? Lause atau guru, saya di gereja Tionghoa waktu itu. Dia bilang bahasanya susah banget untuk anak-anak. Dari situ belajar, saya gak tinggalkan, tapi saya belajar. Bagaimana memperlengkapi diri, bagaimana mempersiapkan diri untuk menyambut janji Tuhan, memperlengkapi setiap umatnya. Hari ini Bapak Ibu, selesai dari ibadah, Bapak Ibu mau gak komitmen, dukung pelayanan anak kita. Amin. Bapak Ibu mau gak support anak-anak Bapak Ibu? Lihat Bapak Ibu, ini kursi-kursi kosong. Bapak Ibu mungkin 60 tahun, 40 tahun, 50 tahun ke depan, saya tidak lagi duduk di kursi ini Bapak Ibu. Kenapa? Lewat Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, siapa yang duduk di situ? Anak-anak Bapak Ibu. Persiapkanlah jalan
bagi anak-anak kita, ya. Dan terakhir Bapak Ibu, seusai ibadah dari sini, kalau Bapak Ibu masih bertanya-tanya dan perlu konseling mengenai janji Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, Nuh perlu 120 tahun untuk Allah menggenapi janjinya dalam membangun bahtera. Abraham perlu 25 tahun menanti sejak pertama kali Allah berkata, aku akan memberikan keturunan kepadamu. 25 tahun Bapak Ibu, checklist, Tuhan berkati, Tuhan berikan Ishak. Musa menanti selama 25 tahun dan 40 tahun kemudian dia masih menanti di dalam perjalanannya membawa Israel mau masuk tanah Kanan. Dan dia sendiri gak masuk Bapak Ibu, Israel yang masuk. Perempuan pendarahan menanti 12 tahun untuk dia pulih. Hari ini Bapak Ibu sekalian, janji Allah apa yang saat ini sedang kau nantikan? Pak, saya sudah berdoa sekian tahun, Pastor. Belum dijawab. Tunggu, Tuhan sedang berkarya. Pastor, saya sedang cari pekerjaan. Gak dapat lowongan. Tunggu, Tuhan sedang berkarya. Anak saya, Pastor, saya gak tahu masa depannya bagaimana. Tunggu, Tuhan sedang berkarya. Saya undang pemain musik. Saya undang worship leader, singers untuk boleh sama-sama maju ke depan. Kita punya Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang selalu menggenapi janji kita. Sekalipun hari ini Bapak Ibu melihat langit begitu gelap, awan begitu mendung, badai di kiri dan kanan. Langkah kakimu menghadapi jalan yang begitu sempit. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hari ini jika ada di antara Bapak Ibu sekalian yang rindu didoakan, yang bergumul mengenai kehidupanmu, masa depanmu, yang menanti-nantikan janji Tuhan yang bahkan engkau sampai kecewa karena terlalu lama Tuhan, imanmu mulai retak dan mulai runtuh. Percayalah, hari ini engkau dikuatkan dan diteguhkan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Nyatakan di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah
Waktu demi waktu Tuhan saya sudah berdoa, tapi Engkau belum wujudkan Tuhan. Firman Tuhan, berdamailah dulu dengan Tuhan. Selesaikan semua dosa-dosa dan hal-hal yang belum usai. Tanggalkan semua amarah dan semua kekecewaanmu terhadap Tuhan dan nantikanlah janji Tuhan. Sebab Allah adalah setia dan adil. Ia yang telah berjanji dan telah setia membuktikan janjinya. Ia Allah yang selalu mempertaruhkan nama baiknya ketika ia sedang berjanji kepada umatnya. Karena ia tahu ia adalah Allah yang suci dan dia tidak mungkin bersaksi dusta kepada ciptaannya. Pada hari ini, jika engkau rindu Bapak Ibu sekalian melihat janji Allah dan kebenarannya dinyatakan, teduhkan hatimu. Mohon kepada Tuhan, ampuni saya. Berdoa, nyatakan di hadapan Tuhan, ampuni saya Tuhan. Ampuni salah dosa saya Tuhan. Sekalipun daging ini retak, sekalipun daging ini hancur Tuhan, kuasa dan imanku tidak akan pernah tergoyahkan. Imanku ya Tuhan ada di dalam Kristus. Berdamai dengan Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jika hari ini Bapak Ibu engkau merasa kering dan dingin relasimu dengan Tuhan. Engkau tidak merasakan cinta yang mula-mula ketika pertama kali menaruhkan hati dan imanmu kepada Kristus. Engkau bertanya, apakah ini benar? Janji Allah. Ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus untuk mendamaikan kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa dan melainkan peroleh hidup yang kekal. Pegang janjinya, di dalam nama Yesus Allah Roh Kudus hadir dalam hati. Berdoa pada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jika hari ini ada di antara Bapak Ibu yang dalam sakit penyakit, Bapak Ibu ada dalam satu pergumulan yang pelik, engkau tidak bisa bercerita kepada kiri dan kananmu. Engkau yang rindu didoakan, taruh tangan kananmu, dua tanganmu, lipat tanganmu, berdoa. Engkau tidak perlu berdiri, engkau tidak perlu angkat tangan. Berdoa di hadapan Tuhan, nyatakan pergumulanmu. Sebab Allah tidak pernah terlalu jauh untuk mendengar doamu dan tidak pernah terlalu sibuk untuk mendengar dan hadir bersama. Berdoa. Yang rindu kesembuhan di dalam nama Yesus, berdoa. Ada kesembuhan dari Tuhan. Yang rindu pekerjaannya boleh dijawab, ada kesediaan dari Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada kuasa yang menyembuhkan, bahkan kuasa yang telah mengalahkan maut. Di dalam nama Yesus engkau dikuatkan dan diteguhkan. Menangkan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang. Bapak Ibu bangkit berdiri. Kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Nyatakan doamu kepada Tuhan. Nyatakan pujian ini sebagai tanda bahwa engkau percaya pada janji-Nya. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku punya Tuhan yang besar, yang
dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus ada kepulihan. Bagi setiap yang mencari nama Yesus, engkau dimenangkan, engkau dikuatkan. Imanmu teguh di dalam Yesus. Engkau tidak menjadi orang yang kalah, engkau menjadi pemenang. Di dalam nama Yesus, engkau diberkati. Biarlah firman Tuhan ada dan teguh di dalam hatimu. Sebagai hamba Allah, hamba berdoa untuk jemaat Tuhan. Engkau semua jemaat Tuhan dikuatkan oleh satu nama yang telah mengorbankan dirinya, yaitu Yesus. Bahwa segala sakit penyakit akan lalu, setiap pergumulan akan lalu. Bahwa engkau diberkati dengan tahun yang baru, semangat yang baru, kehidupan dan pengharapan yang baru. Terpujilah Tuhan Yesus, engkau memberkati kami semua. Hidup kami di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kita sama-sama berdoa. Nyatakan, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, berapa banyak kita yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari lambaikan tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, Tuhan Yesus memberkati hamba yang telah menyampaikan kebenaran firman-Nya bagi kita pagi hari ini. Cuma Tuhan, kita akan memberikan persembahan, namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kita telah dibagikan 2 amplop. Di amplop yang pertama dan amplop yang kedua, khususnya amplop yang kedua itu ada kertas di dalamnya bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan diakonia ataupun perpuluhan, dapat ditaruh pada amplop yang kedua. Selanjutnya di depan sini tersedia kotak untuk ayat tahunan, khususnya bagi jemaat Tuhan, Bapak Ibu semuanya yang belum pernah mengambil ayat tahunan. Untuk setelah memberikan persembahan, silakan mengambil 1 ayat tahunan yang ada di depan ini. Mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan dan mengambil ayat tahunan kita. Terima kasih Tuhan, kembali kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah habisnya dalam hidup kami Tuhan. Tadi kami telah diberkati dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sambil kami menantikan janji Tuhan, biar Engkau kuatkan iman kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau berkati hamba yang telah melayani kami dengan kebenaran firman-Mu. Bertambah-tambah dalam kehidupannya, pakai dia lebih lagi Tuhan, memberitakan kebenaran firman-Mu di mana saja dia berada, menjadi berkat-Mu Tuhan. Menjadi berkat untuk orang-orang di sekelilingnya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami mau memberikan persembahan Tuhan, besar kecil yang kami beri, biarlah ini berguna bagi pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini. Kami juga mau berdoa buat ayat tahunan yang akan kami ambil, biarlah Tuhan melalui ayat ini Tuhan kami dikuatkan berjalan sepanjang tahun ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, berbicara lewat firman-Mu, lewat ayat yang akan kami ambil nanti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi persembahan kami, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan
Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan, saya persilakan kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan sama-sama. Biar bumi akan berlalu. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Sama-sama dengan iman katakan. Tetapi Tuhan Yesusku Amin. tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Beri tangannya buat Tuhan. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala. Sekali lagi jemaat Tuhan. Aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk jemaat Tuhan. Ya, shalom. Puji Tuhan. Kita sangat diberkati oleh firman Tuhan yang menguatkan kita pagi hari ini. Yang setuju katakan yes. Oke, ya, seperti kata 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Meskipun seringkali kita menganggapnya kelalaian. Ya, mungkin di tahun 2023 ada janji Tuhan yang belum dipenuhi. Terus kita ngomong sama Tuhan, Tuhan lalai ini. Tidak. Ya, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, itu janji firman Tuhan. Meskipun kita menganggapnya sebagai seringkali sebuah kelalaian. Makanya pagi hari ini firman Tuhan menguatkan kita. Bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Setuju katakan amin. Jadi kalau Abraham menunggu berpuluh-puluh tahun, itu baru Ishaknya. Ya, karena janji Tuhan kan keturunan ya. Keturunannya banyak seperti bintang di langit. Ini baru satu biji. Sepanjang dia hidup. Saya katakan waktu ibadah kedua minggu lalu, sebenarnya Abraham pun sewaktu Ishak lahir, belum menerima janji firman Tuhan tentang keturunannya sebanyak pasir. Karena masih satu biji. Ya, pasir itu banyak sekali, gak bisa dihitung. Ini baru satu biji. Tapi Abraham tidak pernah jauh imannya dari Tuhan. Makanya dia disebut bapak orang beriman. Karena meskipun waktu dia sudah mati, dia belum terima janji keturunan. Keturunannya seperti pasir, belum. Tapi dia tetap berpegang sama Tuhan. Ya, kalau kita anak-anak keturunan Abraham secara rohani, maka kita patut mencontoh iman Abraham. Makanya kalau mungkin kau saat ini belum disembuhkan sama Tuhan, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Yang setuju katakan amin. Itu yang kita pegang teguh. Nah, pengumuman yang pertama yang mau sampaikan, kita sudah mulai pembangunan sekolah minggu kita. Dan puji Tuhan, hampir sebagian besar bahan ditanggung sama tempat kita yang membeli toko bahan bangunan. Saya hanya keluar untuk keramik dan beberapa item saja. Selebihnya tukang yang membantu kita adalah tempat saya sering mengambil toko bangunan. Dia sumbang hampir sebagian besar material yang kita gunakan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita nggak pernah meminta tapi dia tergerak. Makanya kita puji Tuhan, ada pertolongan Tuhan di sana. Nah, setelah ruang sekolah minggu kita bangun, kita akan garap sekolah minggu dengan lebih baik. Dan saya mohon Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya anak sekolah minggu untuk dibawa ke bawah, untuk dididik sesuai dengan makanan yang dia butuhkan. Makanan rohani. Ya, mungkin kita berpikir tapi nggak ada yang jagain, tenang. Sekolah minggu kita, guru sekolah minggu kita katakan latih. Satu guru sekolah minggu hanya memegang 3-4 anak. Jadi saya pastikan anak-anak sekolah minggu di bawah akan dilayani dengan baik.
Itu yang pertama. Dan bagi jemaat Tuhan yang masih mungkin mau untuk berpartisipasi, ya karena ruangan tersebut tidak mungkin kita hanya pasangi kipas angin. Ya, kalau dipasangi takut nanti setelah besar nanti pada paru-paru basah semua kan gitu. Jadi kita akan pasangi AC. Ya, kita akan pasangi AC, kita akan perbaiki dan segala macam. Kita akan juga cat yang lebih bagus supaya familiar dengan anak-anak. Nah, target kita tidak muluk-muluk, kita akan coba anak sekolah minggu harus nambah. Kalau sekarang jumlahnya cuma sekitar 15 sampai 20, itu pun yang datang kadang-kala bergantian. Nah, kita target 50 anak sekolah minggu tahun ini. Gitu. Nah, itu tidak akan bisa terjadi kalau tanpa bantuan Bapak Ibu Saudara sekalian membawa anak-anaknya kita latih bersama-sama mengenal Tuhan lebih dalam lagi sejak dini. Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang saya ingin sampaikan, di bawah ada teman-teman dari pemuda mengadakan bazar untuk kas mereka. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau beli es cincau, ada di bawah, harganya hanya 15.000, murah gitu ya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mau membantu untuk mereka mengisi kas mereka. Lalu kemudian sebentar sore akan ada ibadah raya yang kedua, pukul 5 sore di tempat ini. Nah, kita berdoa supaya Tuhan terus membawa kita selangkah demi selangkah, memberikan kita petunjuk selangkah demi langkah untuk membangun pelayanan Tuhan di tempat ini. Nah, yang berikutnya saya mau sampaikan juga bahwa untuk sepanjang minggu ini segala kegiatan masih diliburkan. Ya, hari ini pun juga terlihat jemaat yang Tuhan mungkin terkendala dengan cuaca. Tapi saya yakin percaya kita mau menjadi orang Kristen yang kuat. Makanya pengajaran di tempat ini kita tidak minta hujan itu berhenti. Tapi kita minta supaya Tuhan melahirkan orang-orang Kristen yang kuat. Sehingga mau apapun kejadiannya, mau apapun keadaannya, dia tetap datang ke gereja, menyembah, memuji dan melukan nama Tuhan di tempat ini. Setuju? Ya. Makanya kita berdoa Tuhan lahirkan jemaat-jemaat yang kuat, jemaat-jemaat yang sehat pengajarannya. Gitu. Nah, untuk kembali lagi sepanjang minggu ini tidak ada kegiatan. Jadi kita akan fokuskan untuk pembangunan ruang sekolah minggu. Terus yang kedua, untuk sepanjang minggu ini hanya akan ada latihan di hari Jumat untuk ibadah raya kedua. Lalu kemudian Sabtu pagi akan ada doa pagi yang kita live-kan secara YouTube. Bapak Ibu yang mungkin susah bangun, mungkin bisa nonton YouTube sambil ikut berdoa bersama kita di tempat ini mendengarkan firman Tuhan. Dan kalau ada yang ingin didoakan, silahkan nanti WhatsApp ke saya, nomor ada di Google Maps, atau silahkan bicara dengan saya langsung di belakang. Yang ingin didoakan, setiap Sabtu pagi kita ada pokok-pokok doa yang kita akan doakan. Jadi sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk minta tolong didoakan ini, dan kita akan secara live kan di YouTube. Lalu kemudian Sabtu sore ada ibadah doa pelayan dan doa puasa di tempat ini jam 4 sore. Bapak Ibu yang bergabung silakan. Ya, setiap sore kita banyak di sini yang berdoa. Ada sekarang berdoanya sampai kurang lebih 10 orang yang ikut berdoa. Ya, jadi saya harap semuanya kita bisa berpartisipasi. Tidak hanya harus yang pelayan, tetapi jemaat Tuhan juga diharapkan untuk berpartisipasi, berdoa bersama-sama. Lalu kemudian yang penting buat juga untuk kita akan ada latihan untuk ibadah raya 1 di hari Sabtu jam 7 malam di tempat ini. Minggu depan kita kembali lagi bersama-sama di ibadah raya pertama dan kedua jam 9 pagi dan jam 5 sore. Nah, pengumuman berikutnya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin terbeban untuk melayani di tempat ini, silakan hubungi saya. Nanti kita akan lihat talenta apa yang Tuhan berikan untuk kita semua bisa melayani. Misalkan, Pak, saya senang menyanyi, oke, silakan. Kita akan bukakan training vokal selama setahun 2 kali. Kemungkinan besar saya akan bicarakan dulu dengan Coach J, pelatih vokalnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau menjadi singers, kita akan latih vokalnya sama-sama. Tidak harus dulu jago menyanyi ya, yang penting kita ikut latihan, upgrading diri penting. Gitu. Nanti kita akan latihan sekitar mulai dari bulan Maret, April, Mei, 3 bulan pertama, lalu kemudian nanti bulan yang kedua, batch yang kedua di sekitar bulan Agustus, September, Oktober. Kita akan adakan latihan training vokal. Nah, training vokal ini sangat penting buat kita karena kita selalu ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang setuju katakan yes. Nah, itu kalau misalkan ada, Pak, saya mau pelayanan untuk doa, silahkan. Kita akan sama-sama jadi pendoa di tempat ini. Kalau ada yang doa saya bisa bermain musik, silakan juga hubungi saya. Kalau ada juga yang bisa, saya ini saya ramah tamah, Pak, silakan. Kita akan menerima tamu sama kunjungan ke jemaat-jemaat. Ya. Nah, itu pengumuman dari saya. Silakan, mungkin ada yang saya lupakan? Oh, enggak ada ya.
Oh ya, kalau gitu udah semua. Saya mengajak kepada kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita ajak teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk sama-sama beribadah di tempat ini, bertumbuh bersama, memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Tenang aja, kalau sudah mulai bulan Februari masuk, kita akan ada juga olahraga bersama, kita akan ada kegiatan-kegiatan di tengah minggu yang tentunya mensupport kita untuk menjadi jemaat Tuhan yang sehat jasmani dan sehat secara rohani. Yang mau katakan yes. Oleh karena itu, pantau terus Bapak Ibu juga saudara sekalian yang mau bergabung dalam grup WhatsApp, silakan nanti nomor handphonenya ditinggalkan di belakang, di asar kita di belakang, dan yang baru pertama kali hadir saya ucapkan selamat datang di keluarga GBI Okumene BTP. Mungkin Bapak Ibu baru pertama kali datang, nah seperti inilah tempat kita, saya tidak akan suruh berdiri lalu kemudian kita salami, tetapi bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, saya ucapkan selamat datang di keluarga ini. Mungkin kalau baru pertama kali datang, melihat wah saya merasa sebagai tamu, saya pastikan engkau 2 kali datang ke tempat ini, engkau adalah keluarga di tempat ini. Nah, gitu ya, jadi silakan nanti yang baru pertama kali datang, di belakang kita sudah siapkan souvenir, gantungan kunci dari tempat kita di tempat ini, supaya ibu bapak ibu kalau misalkan pun hanya sifatnya datang di tempat ini, hanya sekedar seperti transit atau apapun, bisa mengingat tempat ini selalu. Dan siapa tahu ketemu, saya lihat gantungan kuncinya, oh sudah pernah gereja di tempat ini, kan begitu. Jadi kita sudah siapkan souvenir di belakang, dan mau tinggalkan nomor handphone, nomor WhatsApp untuk mengetahui perkembangan di gereja ini, silahkan nanti sama tim asar yang di belakang pada saat Bapak Ibu Saudara sekalian pulang. Gitu. Mungkin sudah jelas pengumuman dari saya ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Saya persilakan kita semua bangkit berdiri, kita akan angkat satu pujian buat Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat kami naikkan kepadamu, karena Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang masih Engkau berikan bagi kami, untuk kami datang mempersembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu yang luar biasa, mujizat-Mu yang luar biasa yang kami alami sepanjang ibadah ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu yang telah ditaburkan bagi kami. Biarlah firman itu Engkau tanamkan dalam hati kami yang subur Tuhan. Biarlah firman itu bertumbuh, berakar, berbuah dalam kehidupan kami. Firman itu kami hidupi dalam kehidupan kami. Untuk kami lakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Untuk kami kuat di dalam Engkau. Untuk menanti janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan bagi kami untuk menanti janji-janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami.
Teguhkan iman kami, tambahkan iman kami Tuhan. Untuk kami lebih sungguh-sungguh, lebih fokus kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Hamba-Mu yang telah Kau pakai Tuhan. Engkau berkati dalam pelayanannya Tuhan. Pakai sebagai luar biasa dalam kehidupannya. Dimanapun Engkau membawa dia menaburkan firman-Mu. Biarlah kuasa-Mu melingkupi kehidupannya Tuhan. Tambahkan pengurapan-Mu kepada hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam kehidupannya Tuhan Engkau berkati. Dalam pelayanannya Tuhan berkati. Masa depannya Tuhan Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitupun para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Tim pelayan yang Engkau melayani Engkau pada pagi hari ini. Sebagaimanapun apa mereka Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka. Untuk membawa mereka lebih sungguh-sungguh Tuhan. Mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Engkau membalas berlipat kali ganda kepada mereka. Apapun pekerjaan mereka, apapun kegiatan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus mereka berhasil. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kegiatan kami, jemaat-Mu sepanjang minggu ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Pimpin kami Tuhan, sertai kami. Kami sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Karena kita tidak mampu Tuhan tanpa Engkau. Oleh Tuhan pegang tangan kami. Tuntun kami ya Roh Kudus, kuasai kami ya Roh Kudus. Agar kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetapi mata kami hanya tertuju kepadamu Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami percaya Tuhan. Tuhan akan menguatkan kami. Untuk lebih lagi mengenal Engkau lebih dalam lagi. Lebih sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kami kepadamu. Sepanjang tahun 2024 ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi. Lebih bergairah lagi di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pekerjaan umat-umat-Mu sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi. Keluarga lepas keluarga. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan. Berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Anak-anak kami mulai dari anak sekolah minggu Tuhan. Anak pemuda, remaja. Bahkan kami umat-umat orang dewasa. Bahkan lansia Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Pimpin kami Tuhan. Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Untuk lebih lagi Tuhan. Mempersembahkan hidup kami kepadamu. Anak-anak kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam masa pendidikan mereka Tuhan. Berikan hikmat, kepintaran dari sorga. 10 kali lipat lebih unggul dari teman-temannya. Sehingga ada perbedaan orang tidak mengenal Engkau dan mengenal Engkau Tuhan. Dan kami percaya anak-anak kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Karena Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berikan roh gairah kepada anak-anak kami untuk belajar. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitupun kami orang tuanya. Berikan kami kekuatan Tuhan. Untuk mendampingi anak-anak kami. Membawa mereka kepadamu Tuhan. Mengenal Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan. Buat Ibu Gembala di tempat ini. Dalam masa tuanya Tuhan. Biarlah sukacitanya penuh di dalam Engkau. Pengharapan-Mu turun atas kehidupannya. Untuk lebih bersemangat di dalam Engkau. Melayani Engkau Tuhan. Berkati anak-anaknya, mantu dan cucu-cucunya Tuhan. Begitupun Pastor Esra Tuhan. Yang Engkau tetapkan Tuhan, Engkau memilih. Melanjutkan penggembalaan di tempat ini. Biarlah pengurapan-Mu turun atas kehidupannya. Hikmat marifat dari Tuhan menjadi milik bagiannya. Membawa kami jemaat-Mu. Lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati pekerjaannya sebagai ASN Tuhan. Berkati rumah tangganya. Istri dan anak-anaknya Tuhan. Berkati kehidupannya Tuhan. Membawa dia lebih lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Begitupun bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Kasihani bangsa kami Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari roh perpecahan. Kuasai bangsa ini Tuhan. Curahkan hujan pertobatan atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Sehingga bangsa ini mengenal Engkau. Bahwa Engkau hanya Yesus Juru Selamat satu-satunya.
Terima kasih Bapa di sorga. Pemerintah kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden sampai pemerintah pelosok tanah air, Engkau berkati Tuhan. Berikan kekuatan, memerintah dengan takut akan Engkau, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang aman, tentram, adil dan sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat Polri TNI Tuhan, Engkau berkati untuk menjaga bangsa ini dengan takut akan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Pada bulan Februari Tuhan, bangsa ini akan mengalami pesta demokrasi. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Engkau memberikan hikmat kepada kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan mengangkat pemimpin yang takut akan Engkau. Yang akan peduli kepada semua rakyat Indonesia. Dan berikan kami kehikmat kepada kami Tuhan. Untuk memilih Tuhan, presiden yang akan memimpin bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitupun kota Makassar Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati kota Makassar Tuhan. Engkau menempatkan kami di sini Tuhan. Ada rencana-Mu yang indah buat kota ini. Oleh itu Tuhan, berkati kota kami, kota Makassar. Menjadi kota yang sejahtera. Dan kami umat-umat-Mu aman memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat umat-Mu yang tidak sempat hadir Tuhan. Mungkin masih di luar kota. Kami tidak tahu keberadaan mereka Tuhan. Tapi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Yang di dalam kelemahan tubuh Tuhan. Kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Mereka sembuh. Yang sudah jauh daripada-Mu Tuhan. Engkau tarik kembali. Taruh roh haus dan lapar akan Engkau dalam hati mereka Tuhan. Untuk kembali kepada-Mu sungguh-sungguh. Mencari-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Yang dalam pergumulan hidup Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberikan jalan keluar yang terbagi bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Kau sempurnakan kehidupan kami, sempurnakan doa kami. Yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami bukan ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita arahkan hati kita, pikiran kita kepada Allah untuk menerima berkat daripadanya. Haleluya. Haleluya. Turunlah atas kita sekalian berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat keberhasilan akan mengawali setiap langkah perjalanan hidup kita. Hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersatu dulu. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatan.
selalu bersyukur buat cinta